Umat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi langkah kehidupan kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kita punya hati yang terus terpaut kepada Tuhan dan rindu untuk benar mendengar dan benar-benar melakukan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang memberi kami kesempatan untuk bernafas dan hidup di tengah dunia ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah pemberianmu yang Engkau nyatakan bagi kami sekali lagi pada hari ini. Kami sungguh memohon biarlah di hari yang adalah kesempatan bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Oleh karenanya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi mau melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu bahkan sempat juga saya masih melihatnya di beberapa acara TV. Sekarang itu ada acara yang bertajuk Tolong, ya, ketika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang lewat di sekitarnya, begitu. Ada berbagai respon, ada yang acuh, ada juga yang tak acuh, begitu ya. Jadi hampir sebagian besar ketika melihat orang yang minta tolong, banyak yang mengabaikan. Entah mengapa. Ada beberapa hal pasti alasannya, mungkin berpikir tidak punya uang, tidak dapat menolong, tidak percaya, sia-sia, banyak hal. Namun pasti dalam tayangan tersebut ada satu orang yang akan merelakan dirinya untuk menolong orang yang berkesusahan. Dan disitulah kita melihat bagaimana orang-orang yang menolong itu ternyata bukan orang-orang yang berkelebihan. Mereka yang juga berada dalam kondisi yang susah. Mungkin saja karena mereka merasa pernah susah dan merasakan kesusahan yang sama, sehingga mereka dimampukan untuk saling menolong. Umat yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan Alkitab hari ini, Gideon sebagai seorang pemimpin meminta tolong kepada para pemuka-pemuka di Sukot untuk memberikan makanan kepada pasukannya. Dia katakan dalam bacaan ini kata tolong, berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku, sebab mereka telah lelah. Gideon sebagai seorang pemimpin, seorang yang terkemuka, dia sebagai pemimpin yang gagah berani saat itu meminta pertolongan kepada para pemuka Sukot.
demi rakyatnya yang lelah dan lemah. Akan tetapi ternyata kata tolong yang disampaikan oleh Gideon ini tidak direspon dengan baik, tidak segera ditolong, tetapi diberikan argumentasi. Kenapa kami harus menolong? Apakah kamu sudah menangkap para raja-raja Midian itu? Tampaknya para pemuka Sukot hitung-hitungan untuk menolong. Mereka tidak merasakan penderitaan yang sama yang sedang dirasakan oleh para tentara Gideon yang sudah lelah berperang itu. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan hari ini menjadi satu refleksi yang juga mengingatkan kita, jika dalam kehidupan kita ada orang yang berseru, tolonglah, 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 apa respon kita? Apakah kita mengatakan, maaf, saya juga susah? Apakah kita mengatakan, cari saja ke orang lain? Apakah kita mengatakan, apa untungnya kalau saya tolong kamu? Kata anak sekarang, wani piro, berani berapa? Umat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita untuk menolong tanpa pamrih. Firman hari ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu membutuhkan kepekaan kita untuk melihat, memperhatikan tidak hanya diri kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita seperti para pemuka Sukot yang hitung-hitungan, yang berpikir dulu nolong atau enggak, yang minta bukti baru bisa nolong. Ya tentu kalau bicara tentang menolong hal-hal yang besar, yang butuh dengan perjanjian hitam di atas putih, itu hal yang wajar. Tapi jika hanya sekadar makan dan minum, ketika kita melihat ada tetangga kita, saudara kita, atau orang yang kelaparan, bagaimana respon kita? Umat dikasihi Tuhan, kita menolong bukan karena kita mampu. Kita menolong karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita menolong bukan karena kita berlebih, tetapi karena kasih Tuhan sudah berlimpah-limpah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka kita membagikannya itu pada orang lain. Mari umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, diselamatkan, menerima anugerah yang berlimpah ruah. Mungkin tidak berkelebihan apa yang kita miliki, tetapi cukup. Karena itu janji Tuhan, Dia memberi kecukupan. Dalam segenap kecukupan kita, jika ada yang datang kepadamu, meminta pertolongan, meminta makan, meminta minum, meminta belas kasihan, kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati dan sikap untuk menolong satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita.